Halo Sobat Broadcast. Kembali lagi bersama aku dan Niko di segmen Banyak bicara. Jadi teman-teman, kali ini nih di hari Kamis tanggal 4 Desember SMK Negeri 2 ya kedatangan tamu lagi teman-teman, tamu yang sangat luar biasa. Siapa tuh? Mau tahu nggak? Kalau mau tahu kita kenalan dulu dong. Bapak Ibu silahkan perkenalkan diri. Oke, terima kasih nih. Senang sekali nih bisa kenal dengan anak-anak hebat dari SMK Negeri 2 Simpang 4 Tanah Bumbu. Yep. Ya. Oke, saya Anggrita Sari, biasa dipanggil Ibu Rita. Saya adalah PIC dari Divisi Education WPR Group, yang dimana bidang dari pengelolaan pendidikan yang kami lakukan adalah dari jenjang pendidikan dasar, menengah, sampai dengan perguruan tinggi. Jadi saat ini kita bersama berkunjung ke sini dan bisa ketemu adik-adik hebat ini dalam rangka ingin sharing banyak hal yang berkaitan dengan apa yang bisa kita bagi untuk SMK 2 Tanah Bumbu ini, dan juga apa yang bisa kami benchmark atau studi tiru ya di SMK 2 Tanah Bumbu ini. Jadi seperti itu. Dan kebetulan kita juga adalah pengelola pendidikan di bidang kesehatan, sehingga kami rasa ini sangat relate dengan apa yang dikembangkan khususnya entrepreneur di SMK 2 ini, dan juga ketemu dengan tim manajemen yang hebat dan terutama kepala sekolah yang cantik dan smart. Wow, luar biasa. Oke, terima kasih. Ya, luar biasa hari ini. Saya nggak menyangka nih justru banyak bicara. Terima kasih Bu Ibu Rita juga. Kami dari SMK Negeri 2 Pelihari datang ke sini juga sebenarnya ikut saya tiru, walaupun sebenarnya saya ini diajak dari tim BPR, ya ikut dengan ibu sebenarnya begitu. Tapi karena ya saya juga dari SMK 2 Pelihari, ya sebenarnya ikut juga. Tidak hanya dari WPR, tapi dari sekolah kami juga. Kami, nama saya lupa nih. Nama saya Rodi Harmono, Kepala SMK Negeri 2 Pelihari. Dan dengan ibu saya banyak belajar. Kami tim tim Satu tim. Iya, satu tim waktu kami ya belajar ke Jepang. Luar biasa sekali. Dengan ibu ini juga kami yang diarahkan, Rudi, ayo Bu ikut kita belajar ke Jepang. Nah, jadi saya tertarik apa sih yang menjadi yang aneh di SMK 2 ini. Kok orang banyak datang ke sini gitu loh. Yang menarik. Iya, menarik gitu. Makanya ada hal yang aneh kan. Kalau orang sering kunjung ke sini berarti ada yang aneh. Nah, itulah kami datang ke sini begitu. Ya inilah kejadian anehnya. Diajak podcast teman-teman. Aduh. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau di sekolah Bapak jurusannya itu berapa, apa aja tuh? Di tempat saya itu ada jurusan teknologi otomotif ya, dan juga ada teknik body otomotif, yaitu yang hubungannya dengan repair body, atau istilahnya bahasa sederhananya itu yang sering ngecat deko seperti itu. Kemudian ada listrik, kemudian ada juga teknik elektro dari audio, video dan elektronik industri. Dan yang sama di sini adalah sama itu asisten keperawatan. Nah, makanya kami ke sini tadi itu ada kesamaan. Kenapa kita tidak bisa join aja? Iya, kolaborasi. Iya, berkolaborasi. Iya, terus. Jadi ibaratnya itu apa yang bisa dilaksanakan sini kami akan mencoba di sana seperti itu. Oke, ini Bapak atau Ibu setelah datang ke sini nih ke SMK 2, apa sih kesan pertama setelah datang ke sini tadi? Setelah melihat Teva Dan Teva kami keliling. terutama Iya. melihat Teva kami. Oke, kalau saya melihat bahwa apa yang dituangkan dalam visi di sini sudah diimplementasikan.
Yang pertama, mendidik karakter Pancasilais ya. Itu sudah terlihat karena saya kebetulan kita rombongan dengan Pak Rudi tadi malam datang. Jadi pagi-pagi kami sudah bisa melihat apa yang dilakukan oleh peserta didik, oleh manajemen, oleh guru-guru yang merupakan super team di sini sudah melakukan mengimplementasikan di awal dengan satu pendidikan karakter yang baik adalah kedisiplinan. Ketegasan terhadap apa sesuatu yang sudah ditetapkan sebagai rule dari sekolah ini. Kemudian yang kedua, pendidikan karakter yang dijalankan adalah dengan melakukan ibadah pagi. Jadi ada sholat duha pagi-pagi, begitu kemudian juga memfasilitasi yang non muslim juga sama. Jadi diberikan kesempatan sehingga Pancasilaisnya memang tergambar. Jadi bukan hanya sebagai satu diksi yang tertuang, tapi diimplementasikan dalam ranah pembelajaran kehidupan, karena itu yang paling penting. Membentuk karakter adalah bukan diteorikan tapi dilakukan, karena karakter itu lahir dari suatu pembiasaan sehingga jadi kebiasaan. Jadi itulah karakter yang tidak akan bisa dibuat-buat oleh seseorang. Jadi kemudian yang kedua adalah TEVA. TEVA ini adalah salah satu proses pembelajaran di mana mendekatkan pembelajaran, karena slogan dari SMK ya Pak Rudi itu siap kerja. Siap kerja berarti siap diorientasikan dalam factory, dalam industri, sehingga hal-hal yang ada di sini adalah suatu wahana praktik, simulasi praktik yang diperlukan oleh semua peserta didik. Terutama dalam broadcast. Broadcast ini adalah salah satu hal yang luar biasa ya. Ini satu kemampuan yang sebenarnya dimiliki harus oleh setiap generasi muda. Kenapa? Gen Z gitu Gen Z ya. itu Gen Z harus diisi ininya, harus diisi confident-nya dan karakter yang paling penting, karena kita orang Indonesia, Pancasila di atas semuanya, dasarnya ya. Dan yang menarik buat saya adalah ketika kita bicara seperti ini adalah salah satu cikal bakal awal dari membentuk kepercayaan diri untuk public speaking. Karena seseorang itu yang menjadi kendala adalah bagaimana dia punya kemampuan, tapi dia belum tentu punya keberanian menuangkan apa yang jadi pemikirannya untuk dipahami, diinterpretasi oleh orang lain. Nah, sehingga ini hal yang sangat kami berikan apresiasi untuk sekolah ini, bahwa memberikan kesempatan untuk peserta didiknya, untuk siswanya confident dalam mengemukakan pendapat, kemudian melakukan seperti ini, kemudian menunjukkan bahwa Anda adalah generasi hebat di masa yang akan datang. Karena kebanggaan kita, kesuksesan dari sekolah adalah menghasilkan generasi yang unggul ya. Oke, itu mungkin dari kami ya. Soalnya di generasi Gen Z ini itu kan banyak yang kayak senang, mungkin banyak yang bisa jadi content creator gitu kan, sekarang lebih ke TikTok gitu ya. Berpindah ke bidang freelance gitu ya. Ya, benar. Digital. Ya, digital semakin tahun digitalnya semakin maju. Ya, benar. Yang satu hal juga yang perlu diperhatikan, ini adalah zaman perkembangan yang dimana AI tidak bisa lagi kita kendalikan. Jadi jangan sampai AI yang mengendalikan kita, tapi kita yang menggunakan. Kita yang menggunakan AI untuk mengembangkan kemampuan diri. Karena background saya juga AI. Background saya AI dan teknologi ya. Jadi hal yang jadi hal yang memang saya lihat yang perlu diinsert oleh kita itu kepada generasi muda adalah bagaimana bijak dalam menggunakan AI untuk memampukan diri, meningkatkan kapasitas diri. Karena teknologi itu kalau dikelola dengan baik, digunakan di tangan yang tepat, dia menjadi senjata yang luar biasa. Ya, jadi bukan AI yang mengendalikan kita, karena AI itu adalah satu proses pembelajaran yang dilakukan oleh artificial intelligence ya. Tetapi kalau AI, kita yang menggunakan AI untuk segmentasi kehidupan atau untuk substansi keilmuan kita, maka AI itu luar biasa. Karena saya punya experience tentang AI, latar belakang pendidikan saya bidang kesehatan, bagaimana membuat satu prediksi forecasting terhadap satu diagnosis menggunakan AI. Ternyata hasilnya luar biasa dibanding kita menggunakan teori konvensional terhadap metodologi satu diagnosis. Jadi seperti itu. Jadi dengan sendiri saya merasakan bahwa substansi keilmuan saya bila digandeng dengan AI itu luar biasa. Itu sebabnya saat ini saya sangat mensupport AI itu digunakan untuk meningkatkan kapasitas diri kita, terutama generasi muda. Sehingga dengan
situasi seperti ini Anda punya TEFA yang sangat mumpuni, Anda diberikan pembekalan, ini adalah satu hal yang sangat positif untuk mengembangkan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan karena Anda adalah generasi cemerlang yang kebetulan diizinkan berada di tempat yang hebat ya. Takdirnya disuruh di sini. Kalau Bapak gimana nih Pak kesannya pas datang terus melihat TEFA kami? Apakah wah bisa sekali? Kalau saya datang sini ya, tadi kan banyak ibu bicara tentang kalau saya dari lingkungan itu luar biasa, apalagi kata ibu tadi karakter udah terbentuk, dan itu nampak dari kebersihan lingkungan, tidak ada sampah, itu luar biasa. Kami merasakan ya, mohon maaf bercerita ini beberapa. Kami tuh waktu ke Jepang malu gitu loh. Ya. Wih, betapa bersihnya, betapa teraturnya, polusi. Negara Polusi bersih. itu kalau kita di sini kan polusi asap. Iya. Di sana polusi udara, polusi suara juga nggak ada. Nah, itu luar biasa. Nah itu, makanya kemarin mohon maaf sedikit kita mungkin barangkali sebagai renungan bagi kita, apalagi kalian sebagai generasi muda yang tentunya akan merubah masa depan, khususnya di lingkungan yang kecil dulu. Kita tuh kadang-kadang ini, apalagi dalam waktu dekat, kami sebelumnya kan kedatangan tamu dari Jepang. Karena sudah melihat di sana begitu bersihnya, kami berupaya bagaimana sekolah itu bersih. Ya jadi siap-siap. Itu. Dan dalam waktu dekat juga. Itu bersih-bersihnya. Dia kan dikunjungi orang Jepang juga di sini. Bersih-bersihnya main berapa hari itu Pak? Kira-kira? Ya paling tidak begini. Saya sudah membentuk karakter itu, cuma saya menjaga artinya jangan sampai udah selama ini kita kondisikan seperti ini, ternyata pada saat tamu dari Jepang datang kotor. Nah itu. Jadi itu saya kira, dan untuk TEFA-nya luar biasa. Makanya itu kami salut gitu. Tapi ini semua memang tidak terlepas dari pimpinannya. Iya. Karena ada istilahnya? Kalau kepala sekolah hebat, maka gurunya akan hebat. Nah, iya, kalau gurunya hebat, maka siswanya akan hebat. Nah, Juga. itu luar Setuju. biasa. Setuju sekali. Soalnya memang kayak asik aja gitu sekali di SMK 2. Berarti karena kita katanya juga mau ada kunjungan dari Jepang ya? Iya. Nah, berarti karena sudah diceritakan oleh Bapak, jadi kita berarti siap-siapnya harus lebih jauh sebelum Jepang ke Sebelum hari sini. hanya. Iya, sebelum hari hanya Jepang ke sini. Wow, tidak sabar dikunjungi orang Jepang. Wow. Ya, jadi seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi, kunjungan ke Jepang itu diawali dengan kunjungan dari kepala sekolah ke Jepang bersama dengan kita di Pusat Internasional Studi Connect, yang dimana goal kita itu adalah ada upaya yang luar biasa yang saya lihat sebagai penanggung jawab dari International Studi Connect, melihat effort dari kepala sekolah bahwa ingin bukan hanya menyiapkan peserta didiknya ini untuk bekerja di dalam negeri saja, tetapi juga memberikan pembekalan yang insya Allah kalau berjuang bersama nanti peserta didiknya akan menjadi tenaga kerja yang siap kerja ke luar negeri. Jadi seperti itu. Sehingga langkah awal yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah dengan mengunjungi mitra kerja kita di Jepang. Dan Jepang kita tahu orangnya serius. Ketika kita datang dengan niat baik, ada keseriusan mau bekerja sama, berkolab dengan mereka, maka yang mereka lakukan adalah kunjungan balasan, kunjungan untuk melihat. Kan salah satu hal yang selalu mereka sampaikan ke kita adalah kami mau bekerja sama setelah kami melihat keseriusan orang tersebut. Itu kita ditantang nih, lo berani datang tempat gue, lo serius nggak nih? Jadi akhirnya setelah kunjungan Pak Rudi, Bu Ika kemarin karena Bapak dan Ibu ini sudah berkunjung ke Jepang, maka tim mitra kita yang di Jepang itu datang reviews untuk melihat keseriusan Pak Rudi. Maka kemarin datang ke SMK di tempat Pak Rudi, karena Pak Rudi kepala sekolah di sana dan mereka sangat mengapresiasi. Dan mungkin yang bisa saya spill ini, siswa Pak Rudi ada 7 orang sudah di Jepang. Wow. Dan kita berharap nih segera nih susulan nih anak-anak Bu Ika. Oleh sebab itu Bu Ika sangat semangat sekali untuk menjadikan program internasional program yang ada di SMK 2 ini segera terrealisasi, dan kita akan support maksimal beliau
Sehingga yang diharapkan beliau sebagai PC membuat program internasional di sekolah ini bisa terwujud. Dan ini juga sinergi dengan program yang Pak Rudi sampaikan, bahwa bukan hanya nanti kita merambah ke Asia Timur, karena Jepang itu ada di Asia Timur, tapi juga kita bisa ke Eropa, ke Australia, jadi seperti itu. Karena preparing kerjasama yang saat ini kita kembangkan juga adalah dengan Australia dan juga dengan Taiwan, seperti itu, dan juga Eropa. Mudah-mudahan Anda semua nanti akan sempat begitu mengikuti proses perjalanan program internasional yang dirancang oleh sekolah ini, dan juga nanti kita berharap kita saling mensupport biar apa yang kita bisa lakukan terbaik untuk Kalimantan Selatan, untuk kabupaten kita, untuk anak-anak kita, anak-anak hebat, generasi hebat ini bisa nanti menjadi satu kebanggaan buat kita semua. Karena suksesnya orang tua adalah melihat anaknya lebih sukses dibanding dia. Guru apalagi tuh. Apalagi guru. Apalagi guru. Iya, jadi begini, ketika kita di sekolah, kita merasa kita adalah wali orang tua. Berarti Anda semua adalah anak-anak kami, ya. Anak yang dimana kita didik dengan hati, ya. Ketika kita mengatakan seperti itu, maka doa kami sebagai guru, sebagai tenaga pendidik adalah melihat kalian sukses. Kesuksesan kalian adalah kesuksesan guru, ya Pak. Keberhasilan kepala sekolah, ya. Jadi itu hal yang sangat menarik. Jadi kami sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk diskus hari ini, karena salah satu misi dari kita adalah bagaimana membangun dan mencerdaskan anak bangsa, baik itu dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, ya. Karena dunia pendidikan adalah dunia yang menurut kita harus menjadi fokus kita. Kenapa? Sekayanya orang, uang itu bisa habis. Yang tidak bisa habis adalah ilmu. Jadi orang tua jangan kasih ikannya, tapi kasih pancingnya. Jadi itu yang penting. Hari ini dari Ibu Rita. Ya. Terakhir dari saya. Oke, boleh. Siapa Anda? Hasil create dari pemikiranmu sendiri. Wow. Banyak foto dari Ibu Rita, teman-teman, di kopi. Pasang SG. Catat ingat. Ayo Bapak, kalau boleh tahu nih ya Bapak, kan kata Ibu Rita tadi ada 7 siswa Bapak yang sudah di Jepang. Itu ditukar atau dikirim begitu? Ditukar sama apa nih? Pertukaran pelajar. Iya, sebenarnya chance-nya. Soalnya juga bukan katanya pertukaran pelajar itu. Saya mikirnya langsung kayak, oh berarti yang di Jepang ke sini, yang di sini ke Jepang, begitu kah atau bagaimana? Iya. Baik, sebenarnya itu adalah program dari kami, bagaimana memasarkan lulusan tamatan. Nah, tamatan kami itu kan pada masyarakat selama ini menganggap bahwa jurusan kesehatan itu tidak ada apa-apanya, bahkan dianggap sebelah mata. Kadang-kadang kan begitu lulus kerjanya nggak sesuai. Nah, pada waktu itu saya ketemu Bu Rita, Rudi, ada peluang kita ke Jepang, yang perlukan adalah kesehatan asisten keperawatan. Kita ambil aja itu, kita kumpulin siswanya berapa orang, ada yang berminat, kita kasih bekal dengan melalui Pisco bahasa Jepang. Kemarin sampai N4 N5 lulus, kita kirim ke Jepang. Nah, jadi bukan pertukaran pelajar, jadi mereka sekolah langsung, rekrutmen pertukaran. Nah, sana. Jadi makanya, mohon maaf sedikit, saya meyakini, bukan meyakini, ingin yakin apakah itu dia itu benar nggak di sana. Oh iya, kami diajak dulu. Ayo kita ke Jepang, kita buktikan bahwa anak-anak itu memang di sana. Memang ternyata benar bahwa kami perusahaan yang kami datangi itu bukan perusahaan yang abal-abal atau PHK 3, tidak. Kami ketemu langsung dengan owner itu. Jadi kita juga ketemu wali kota ya Pak. Wali kota. Jadi wali kota Jepang ada 2 yang kita temuin ya. Jadi kalau boleh cerita ya, ada satu lagi sih. Miko Osaka. Osaka itu ada 2 wali kota, Nabari dan Tenri. Wali kota itu mereka, mohon maaf kalau bahasa Banjar itu ini, tolong kirim anak bapak ke tempat kami kekurangan tenaga. Itulah. Jadi peluang itu besar sekali untuk di sini, asisten perawatan. Gitu. Nah itulah ceritanya. Kami ke sana. Jadi begitu saya datang, wah ini nggak harus yakin, saya sampaikan. Nggak kaleng-kaleng gitu ya. Meyakinkan orang tua, makanya saya harus ke sana, meyakinkan
Bapak Ibu ini benar, saya sudah ke sana. Kalau misalnya kata Ibu Rita aja enak juga, kata Ibu Rita, tapi kan membuktikan saya. Iya. Benar saya datang ke Benar. sana. Jadi tidak dikira kaleng-kaleng, tidak dikira hanya berbicara, karena memang ada Bukti nyata. luar biasa teman-teman. Mudah-mudahan SMK 2 bisa seperti SMK 2 Prihari. Wow. Pasti bisa. Bisa. Kan ada Ibu Ika. Ibu saya. Biasa memang kepala sekolah kita ini. Kalau misalnya seperti jurusan kami begitu di sana juga dibutuhkan tidak ya kira-kira? Kira-kira. Ya, Ya, kira-kira. kalau kita bicara tentang kebutuhan tenaga kerja di Jepang itu dan juga negara lain ya, karena kita tadi ngomong Jepang, maka saya mulai dulu dari Jepang. Jepang itu adalah salah satu negara yang dia tidak terlalu memperhatikan latar belakang pendidikan kita. Mau kamu dari jurusan apa saja, terserah, karena itu adalah kompetensi yang ada di negaramu. Tapi ketika ada di negara saya masuk, kamu akan terstandarisasi sesuai dengan kompetensi kami, gitu loh. Nah, maka untuk terjadi terstandarisasi, maka satu akan ada pendidikan, akan ada pelatihan, kemudian adakan uji kembali. Tapi syarat masuk ke sana harus bisa berbahasa Jepang. Satu-satunya cara harus bisa berbahasa Jepang. Kenapa? Karena Jepang agak strict sedikit dengan budaya, culture ya. Mereka akan memprioritaskan bahasa mereka. Mereka walaupun bisa berbahasa Inggris, nanti dulu lo masuk tempat saya, berarti kamu harus bisa bahasa Jepang, begitu. Jadi seperti itu. Jadi bahasa itu utama buat mereka. Setelah itu baru pemilihan kepada kompetensi. Misalnya saja adik-adik ini dari forecasting. Nah, berarti kan ini akan ada relate nanti dengan pekerjaan apa yang di sana. Karena Jepang itu dia punya 14 skema pekerjaan di Jepang. Jadi 14 skema ini kita bisa masuk. Yang penting kita lulus namanya SSW, Certified Skill Worker Standarisasi Jepang. Dan kita bersyukur saat ini di Kalimantan kami dari pendidikan Poltekkes BCM dan juga Akbid Betang Asiraya, Pusat International Studi Connect sudah bisa menyelenggarakan tes bahasa Jepang yang berlisensi Jepang, karena kita sudah kerjasama untuk di Kalimantan. Jadi tidak lagi harus pergi ke Jawa, pergi ke Bali, pergi ke sudah bisa di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Jadi kita itu sudah punya join JLCT namanya dengan Japan Foundation untuk mengadakan tes tersebut agar nanti sertifikasi bahasa, kemampuan bahasa itu digunakan untuk melanjutkan kepada sertifikasi terhadap kompetensi yang dites. Jadi itulah salah satu yang membahagiakan kita untuk orang Kalimantan saat ini tidak perlu lagi pergi ke Jawa untuk tes bahasa Jepang. Seperti itu. Di mana itu Bu kira-kira? Itu hubungi kampus kami bila Anda tertarik ya. Jadi silakan datang ke Pusat International Studi Connect, Poltekkes BCM dan Akbid Betang Asiraya. Ini kita tulis di sini ya teman-teman ya. Ya. Kalau kalian mau belajar bahasa Jepang. Ya, dan juga kita kerjasama dengan Bu Ika. Nanti akan ada sensei dari kami yang akan kami tempatkan di sini. Itu salah satu bentuk kemitraan serius kita. Jadi collabnya kita ini serius. Jadi seperti itu ya. Dan setelah itu kalau ada siswa-siswa yang berminat, maka kita akan fasilitasi seperti yang Pak Rudi sampaikan. Karena saat ini kita sedang fokus untuk mengembangkan proyek untuk benchmarknya Jepang ini adalah di tempat Pak Rudi dan Bu Ika. Ya dari kami, karena kemitraan kami di Pusat International Studi Connect ini yang akan kita fokuskan untuk dikembangkan kepada mitra kita di level high school, vocational school, ini adalah di tempat Pak Rudi dan Bu Ika. Jadi 2 sekolah, maka berbahagialah. Kami jadikan untuk proyek terpilih. terpilih. Karena ada beberapa program internasional yang dikembangkan dari Jepang. Jadi Tetsumura program, beliau itu adalah owner dari salah satu corporation Yamato Izetsuka namanya, yang dimana punya rumah sakit banyak, juga punya klinik banyak, dan beliau adalah orang yang memfasilitasi kita ketemu 2 wali kota tadi, dan kami juga ketemu langsung dengan 2 wali kota, dan wali kota sangat welcome dengan semua program kita. Semoga kita disupport juga oleh pemerintah, dan rencana tahun depan ini Bu Ika dan juga Pak Rudi akan ke sana kembali karena ada beberapa hal yang harus dipertanggungjawabkan. Terutama realisasi kemitraan, suatu hal yang positif buat sekolah. Jadi seperti itu, dan juga program internasional yang lain yang akan kita kembangkan dengan Australia dan Taiwan. Ini yang akan segera kami tindak lanjuti. Jadi
hal-hal seperti yang kami sampaikan itu semoga menjadi motivasi adik-adik yang ada di sini Sangat. untuk meningkatkan kapasitas dirinya, untuk serius sekolah, kemudian untuk berpikir jauh ke depan bahwa untuk peluang kerja bukan hanya sebatas di tempat kita saja. Kita masih terbuka lebar. Sekali lagi saya sampaikan, kalau kita punya KTP, kita penduduk Indonesia. Kalau kita punya paspor, kita jadi penduduk dunia. Ya. Jadi seperti itu. Maka kesempatan itu, mumpung Anda generasi muda yang luar biasa, gunakan sebaik-baiknya. Awali dengan asah kemampuan bahasa. Ya. Oke, itu mungkin dari saya. Banyak kata-kata teman-teman. Karena memang motivasi dari Ibu Rita ini sangat biasa. Bapak kalau saya boleh tahu, Bapak mau pergi dong. Kan murid Bapak itu di Jepang. Itu kira-kira pulangnya berapa tahun sekali? Ya, apa nggak pulang, Atau Pak? atau tidak pulang akan menetap di sana kah? Atau bagaimana? Mungkin ibu bisa bantu nih. Jadi sedikit. Enggak, soalnya kan itu pasti minta izin ke orang tua begitu Bu ya. Nah, otomatis kan orang tua kayak bimbang begitu, nanti anak saya pulang atau tidak gitu kan. Seperti yang apa namanya? Kalau kerja ke sana. TKW. Iya, Kalau kita bukan TKW, kita yang ngirim ke orang-orang yang ya, punya kemampuan gitu, memberi ilmu. Jadi untuk pulang itu nanti sesuai dengan kontrak itu, sesuai dengan perjanjian. Itu jadi ada perjanjian kapan gitu. Yang jelas barangkali kalau saya boleh suka sama mereka, kamu jangan pulang sebelum kamu berhasil. Nah, betul Pak. Itu betul sekali. Pulang-pulang udah anak. Iya. Kalau berhasil. Pulang bawa uang banyak Iya. dong. Bawa kesuksesan. Dan perlu ada yang ketahui juga bahwa kami sedang mempersiapkan 10 orang yang akan berangkat ke Jepang Oh my bulan god. September. September? 10. Dari jurusan yang sama. Ada bermacam jurusan, dari keperawatan, ada jurusan dari terapi, tetapi itu dikata itu syarat ke Jepang harus menguasai bahasa Jepang. Berarti dibekali dulu. Karena standar mereka itu ya standar yang harus kita penuhi, nggak bisa. Seperti itu. Kalau biasanya teman-teman, wow saya jadi ingin. Pengen apa? Pengen ketemu Ritsuki. Ya boleh. Ketemu Dede Suki. Luar biasa sekali. Gimana nih? Mau ditutup atau mau lanjut, Kak Niko? Oke. Baik, kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu telah Sama-sama. mampir ke podcast Iya. kita pada hari Dan ini. memberikan inovasi, motivasi, Ya. quotes-quotes yang luar biasa. Oke, sebelum berakhir kita minta nih masukan dan saran untuk Bapak Ibu bagi jurusan kami. Buat jurusan Dan kami ke broadcasting. depannya. Kalau bagi saya sarannya itu ini udah bagus, tinggal barangkali untuk biar dikenal orang itu cari event-event tertentu ya. Mohon maaf ini kalau boleh saya tanya, apakah ini udah ada semacam podcast sama calon bupati atau barangkali gubernur itu lebih bagus. Karena kami di SMP udah melaksanakan itu. Itu, padahal kami nggak punya jurusan, Ya. jadi itu sebagai misalnya ada kegiatan apa kita promosikan dengan memakai baju kita broadcast SMK 2 itu lebih bagus. Orang kan mengenal. Kalau kita cuma di dalam sini siapa yang kenal? Nah, kurang. Gitu. Saya kira seperti itu. Saya udah coba itu. Sekarang kita kan. Dan Jadi itu memang sudah ada rencana sih Pak, mau ada mau ke kota baru, sama iya mau itu ke bagus ya. Bagus itu. dinas komunikasi. Memang sudah ada rencana. Itu. Makasih Bapak. Ibu. Ibu. Kalau dari saya, tambahkan kemampuan bahasa asing. Nah, Ya, ya, betul, oke. betul. Benar Kita itu. siapkan Benar. karena Jepang juga mau kesini. Kalau kita tidak bisa, kita podcast apa? Siapa yang podcast? Betul kan? Masa kita masih Indonesia? Mereka kasihan dong. Ada translatornya ya. Iya ya, soalnya yang podcast kita saya dan Kakak Niko. Berarti kita harus belajar kan Niko. Wow. Tantangan ya, challenge lah. Oh iya. Bulan Februari kan katanya ya? Iya. Iya, bulan Februari katanya. Jadi berarti belajar dari sekarang. Luar biasa. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Tutup dong Kak Niko. Baik, terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan nonton channel kita. Saya Niko.
Saya Miftah. Pamit undur diri dan Dadah. terima kasih. Dadah. Dadah teman-teman.